Kita mulai ya kuliahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti kayaknya absen sama diskusinya pending dulu ya. Laptop saya nggak tahu kenapa tiba-tiba mati, nggak bisa dinyalakan. Nanti kalau udah bisa nanti saya kabari ya. Presentasi aja dulu ya. Ayo silakan. Bisa dimulai presentasinya. Iya, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Nugradini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Yang pertama ada definisi laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement merupakan laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. Biasanya disebut juga sebagai laporan laba. Masyarakat bisnis dan investasi menggunakan laporan laba rugi untuk menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Laporan ini menyediakan informasi yang membantu investor dan kreditor memprediksikan jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Next. Selanjutnya ada kegunaan laporan laba rugi. Laporan laba rugi membantu pengguna memprediksikan arus kas masa depan dengan berbagai cara. Misalnya, para investor dan kreditor menggunakan informasi laporan laba rugi untuk mengevaluasi kinerja perusahaan sebelumnya, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan, dan membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Kita jabarkan satu-satu. Yang pertama ada mengevaluasi kinerja perusahaan sebelumnya, yaitu memeriksa pendapatan dan beban, menunjukkan bagaimana perusahaan bekerja dan memungkinkan perbandingan kinerja perusahaan dengan pesaingnya. Misalnya, seorang analis menggunakan data laba rugi yang disediakan. Ketutupan. Sebentar, mohon maaf. Misalnya, seorang analis menggunakan data laba rugi yang disediakan Hyundai, perusahaan dari Korea, untuk membandingkan kinerjanya dengan Toyota, perusahaan dari Jepang. Yang kedua, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. Informasi tentang kinerja sebelumnya. Ya, kenapa? Informasi tentang kinerja sebelumnya dapat membantu menentukan tren penting yang jika berlanjut dapat memberikan informasi tentang kinerja masa depan. Misalnya, General Electric dari AS suatu kali melaporkan peningkatan pendapatan yang konsisten. Jelas bahwa keberhasilan di masa lalu tidak dapat menjamin kesuksesan di masa depan. Namun, analisis dapat memprediksikan pendapatan, laba, dan arus kas di masa depan dengan lebih baik jika terdapat hubungan yang masuk akal antara kinerja masa lalu dan masa depan. Membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Informasi tentang berbagai komponen laba rugi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian menyoroti hubungan di antara komponen tersebut. Laporan laba rugi juga membantu menilai resiko tidak tercapainya tingkat arus kas tertentu di masa depan. Misalnya, para investor dan kreditor seringkali memisahkan kinerja operasi Siemens AG dari Jerman dari operasi yang dihentikan karena Siemens terutama memperoleh pendapatan dan kas melalui pendapatan operasinya. Oleh karena itu, hasil dari operasi yang dilanjutkan sangat signifikan dalam memprediksi kinerja masa depan dibandingkan hasil dari operasi yang dihentikan. Selanjutnya ada batasan laporan laba rugi. Oleh karena laba neto merupakan estimasi yang mencerminkan sejumlah asumsi, maka pengguna laporan laba rugi
harus menyadari batasan tertentu terkait dengan informasi tersebut. Beberapa batasan tersebut mencakup perusahaan menghilangkan pos dari laporan laba rugi yang tidak dapat diukur secara andal. Jumlah laba rugi dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Pengukuran laba melibatkan penilaian. Perusahaan menghilangkan pos dari laporan laba rugi yang tidak dapat diukur secara andal. Praktik terkini melarang pengakuan pos tertentu dari penentuan laba rugi meskipun dampak dari pos ini mungkin dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin tidak mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas efek investasi tertentu dalam laba rugi jika tidak ada kepastian yang akan direalisasi atas perubahan nilai tersebut. Selain itu, semakin banyak perusahaan seperti L'Oreal dan Daimler mengalami kenaikan perusahaan karena pengakuan merek, layanan pelanggan, dan kualitas produk. Saat ini belum dapat kerangka dasar umum untuk mengidentifikasi dan melaporkan jenis-jenis nilai. Jumlah laba rugi dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Satu perusahaan mungkin menyusutkan aset tetap secara cepat. Perusahaan lain memilih penyusutan garis lurus, dengan asumsi semua faktor adalah sama. Perusahaan pertama akan melaporkan laba yang lebih rendah. Pengukuran laba melibatkan penilaian. Misalnya, satu perusahaan dengan itikat baik akan dapat mengestimasikan umur manfaat aset menjadi 20 tahun. Sementara perusahaan lain mengestimasikan umur manfaat aset yang sama selama 15 tahun. Demikian pula beberapa perusahaan mungkin membuat estimasi optimis tentang biaya garansi dan penghapusan piutang tak tertagih yang akan menghasilkan beban yang lebih rendah dan laba yang lebih tinggi. Soalnya ada EPS, earning per share. Earning per share atau laba per share merupakan bagian dari laba perusahaan yang dialokasikan untuk tiap saham yang beredar. Fungsinya yaitu sebagai indikator kesehatan keuangan. Artinya, laba per saham perusahaan merupakan bagian dari laba bersih perusahaan yang akan diperoleh per saham apabila semua keuntungannya dibayarkan pada pemegang saham. Dengan menghitung EPS, perusahaan dan investor dapat memahami, yang pertama, EPS lebih tinggi, berarti bahwa perusahaan cukup mendapat untung untuk membayar lebih banyak uang pada pemegang sahamnya. Perbandingan EPS dua perusahaan yang serupa dapat digunakan oleh investor untuk mengetahui kinerja perusahaan. Membangun tren dalam pertumbuhan EPS memberikan ide yang lebih baik tentang seberapa menguntungkan perusahaan di masa lalu dan masa depan. Beberapa perusahaan, utamanya yang bergerak dalam bidang teknologi, dapat menginvestasikan kembali keuntungan mereka untuk menumbuhkan bisnis. Cara menghitung EPS. EPS dapat dihitung dengan rumus EPS sama dengan laba bersih dikurangi dividen pilihan dibagi rata-rata saham biasa yang beredar. Atau dapat juga dihitung dengan rumus laba bersih dikurangi dividen pilihan dibagi rata-rata tertimbang saham yang beredar. Ini contohnya. Sebuah perusahaan memiliki laba bersih 1 juta pada kuartal ketiga, kemudian perusahaan mengumumkan dividen sebesar 250.000. Sedangkan total saham yang dikeluarkan untuk periode tersebut adalah 12 juta, dengan total saham beredar 11 juta. Maka EPS perusahaan tersebut adalah 1 juta dikurangi 250.000 dibagi 11 juta, sama dengan 0,068. Dalam artian setiap bagian akan menerima pendapatan bersih yang sama, yaitu 0,068. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pendapatan komprehensif lain. Pendapatan komprehensif lain atau Other Comprehensive Income atau OCI adalah total penghasilan dikurangi beban yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana yang disyaratkan dalam SAK lainnya. Komponen pendapatan komprehensif lain meliputi
perubahan dalam surplus revaluasi. 2. Keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui. 3. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing. 4. Keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual. 5. Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai arus kas. Sebagai contoh, perusahaan Vigil Inc. melaporkan informasi untuk tahun 2017. Pendapatan penjualan sebesar 2.500.000, harga pokok penjualan sebesar 750, beban operasi 600.000, pendapatan lainnya 300.000, pajak penghasilan 200.000, dan keuntungan yang belum terrealisasi setelah pajak atas efek tersedia untuk dijual sebesar 50.000. Di sini diperintahkan untuk membuat laporan dengan 2 jenis laporan. Untuk laporan tunggal disusun secara berurutan. Ditulis dari pendapatan penjualan sebesar 2.500.000 lalu dikurangi oleh beban pokok penjualan. Sehingga muncullah laba kotor atau laba bruto. Setelah laba bruto lanjut ke beban operasi. Kurangi lalu hasilnya berupa laba dari operasi. Dan seterusnya sampai laba bersih setelah pajak keluar. Setelah itu pendapatan komprehensif dimunculkan di laporan laba rugi tunggal secara bersama. Sehingga total laba besar 1.300.000. Untuk laporan ganda, laporan ini hanya membagi laporan pertama berupa laporan laba rugi biasa dan laporan kedua berupa laporan laba rugi komprehensif. Dan nilainya juga sama. Komponen dalam laporan laba rugi. 1. Pendapatan. Pendapatan yang dicatat yakni pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang direalisasikan melalui kegiatan utama sebuah perusahaan. Sedangkan pendapatan non-operasional diperoleh dengan menjalankan bisnis sekunder dan non-utama. Pendapatan ini bersumber dari luar penjualan dan pembelian. 2. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah total keseluruhan pengeluaran dan beban yang dikenakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan barang dan jasa di dalam kondisi dan tempat di mana barang tersebut dapat dijual untuk digunakan. 3. Beban. Beban adalah kegiatan utama adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis utama dalam suatu perusahaan. Masuk di dalamnya biaya pokok penjualan, administrasi, dan pengeluaran utama. Biaya pengembangan serta biaya penyusutan aset. Sementara biaya aktivitas sekunder berkaitan dengan kegiatan bisnis non-utama seperti bunga, pinjaman, dan lain sebagainya. Laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak adalah total pendapatan yang belum dikurangi dengan pajak. Jadi untuk menghitung laba sebelum pajak ini, Anda harus mengurangi laba operasional dengan beban bunga. 5. Keuntungan. Keuntungan disebut juga dengan penghasilan lain. Ini merupakan hal bersih yang didapatkan dari kegiatan non-bisnis atau kegiatan lain perusahaan seperti penjualan aset lama, penjualan anak perusahaan, dan lain sebagainya. 6. Kerugian. Kerugian merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan lain di luar bisnis utama. Hal ini dapat mencakup biaya yang digunakan untuk menjual aset yang menurun dan merugi, biaya tuntutan hukum, serta biaya tidak biasa lainnya. Komponen dalam pendapatan komprehensif lain. Entitas mengungkapkan penyesuaian reklarifikasi terkait dengan masing-masing komponen pendapatan komprehensif lain. Penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berjalan yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain dalam periode sebelumnya. Penyesuaian reklasifikasi dimasukkan dengan komponen pendapatan komprehensif lain yang terkait pada periode di mana penyesuaian direklasifikasikan ke laba rugi.
Misalnya keuntungan yang direalisasikan dari pelepasan aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual, dimasukkan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Operasi yang dihentikan. IASB mendefinisikan ya, nanti saya lanjutkan yang tadi ya. Sampai contoh dari operasi yang dihentikan, penjualan oleh perusahaan yang terdiversifikasi dari divisi utama yang hanya mencerminkan aktivitas pada industri elektronik. Penempatannya pada laporan laba rugi melaporkan keuntungan atau kerugian pada operasi dihentikan setelah dikurangi pajak dalam bagian terpisah antara laba dari operasi dan laba neto. Next. Contoh soal, perusahaan multiplex produk yang sangat terdiversifikasi memutuskan untuk menghentikan divisi elektroniknya. Selama tahun berjalan, divisi elektronik mengalami kerugian sebesar 300.000 setelah dikurangi pajak. Multiplex menjual divisi pada akhir tahun dengan kerugian sebesar 500.000 setelah dikurangi pajak. Misalkan income dari kegiatan yang berlanjut sebesar 20 juta. Next. Tadi disajikan laba dari operasi dilanjutkan sebesar 20 juta. Operasi yang dihentikan disajikan kerugian dari operasi divisi elektronik yang dihentikan sebesar 300.000 dan kerugian dari pelepasan divisi elektronik sebesar 500.000 dijumlahkan total 800.000, kemudian 20 juta dikurangi dengan 800.000, jadi laba netonya 19.200.000. Next. Perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan harus melapor per jumlah saham untuk item baris pada lembar muka, laporan laba rugi, atau dalam catatan atau laporan keuangan. Berikut ilustrasinya. Next. Alokasi pajak antar periode. Alokasi pajak untuk laporan laba rugi disebut alokasi pajak antar periode, interperiod tax allocation, merupakan perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi yang disebabkan oleh perbedaan temporer. Alokasi pajak antar periode diukur dengan melihat besaran beban pajak tangguhan dan hasil pajak tangguhan yang dilaporkan dalam rugi perusahaan. Tujuan membaca laporan menggunakan pengukuran kinerja sebelum pajak dan mengevaluasi hasil keuangan sehingga mengakui bahwa beban pajak penghasilan adalah hanya biaya real. Perusahaan menggunakan alokasi pajak antar periode pada laporan laba rugi sebagai laba dari operasi yang dilanjutkan dan operasi yang dihentikan.
Di sini kita melihat secara lebih terperinci pada perhitungan alokasi pajak antar periode untuk keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan. Contoh kasus Heidler CO. Diketahui laba sebelum pajak penghasilan sebesar 250.000. Keuntungannya 100.000. Tarif pajak penghasilan 30% next. Disajikan pertama kali laba sebelum pajak penghasilan sebesar 250.000. Pajak penghasilan diperoleh dari 30% dikalikan laba sebelum pajak 250.000 menjadi 75.000. Laba dari operasi yang dilanjutkan diperoleh dari 250.000 dikurangi dengan 75.000 menjadi 175.000. Keuntungan atas operasi yang dihentikan disajikan di soal sebesar 100.000 dikurangi pajak penghasilan yang berlaku berasal dari 30% dari pajak dikalikan keuntungan 100.000 menjadi 30.000. Kemudian keuntungan sama pajak dijumlah dikurangi menjadi 70.000. Dihasilkan laba neto dari laba operasi yang dilanjutkan dijumlah dengan pajak penghasilan menjadi 245.000. Next. Operasi yang dihentikan mengalami kerugian. Asumsikan bahwa Heidler CO diketahui laba sebelum pajak sebesar 250.000, kerugiannya 100.000, tarif pajak 30%. Ini sama kayak yang tadi, perbedaannya hanya di jumlah laba neto. Laba operasi yang dilanjutkan dikurangi dengan pengurangan pajak 70.000 karena mengalami kerugian. Next. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal atau disebut ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan dengan tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Next. Ekuitas pada umumnya terdiri dari modal saham biasa, premi saham biasa, saldo laba, dan saldo akumulasi penghasilan komprehensif lain, pos-pos yang dihasilkan dalam perubahan ekuitas. Yang pertama, laba rugi komprehensif untuk periode tersebut. Yang kedua, kontribusi dan distribusi kepada pemilik. Yang ketiga, rekonsilasi jumlah tercatat masing-masing komponen ekuitas dari awal hingga akhir periode. Next. Contohnya, perusahaan Vigil mempunyai saldo akun ekuitas pemegang saham pada awal tahun 2017. Saham biasa sebesar 250.000, saldo laba diketahui 60.000 dan pendapatan komprehensif lain diketahui 50.000. Tidak ada perubahan akun saham biasa yang terjadi selama tahun berjalan. Keuntungan kepemilikan 50.000, maka perubahan ekuitas di akhir periode dengan saldo awal 4 juta. Next. Diketahui tadi saldo awal total 4 juta, saham bisnisnya 250.000, saldo laba 60.000, pendapatan komprehensif lain diketahui 50.000. Dan diketahui juga
laba bersih 1.250.000, diketahui keuntungan 50.000, sehingga total saldo akhir semua dijumlah menjadi 5.300.000. Saldo akhir saham bisnis, saham biasa 250.000, saldo akhir saldo laba 60.000, dan pendapatan komprehensif lain saldo akhirnya 100.000. Next. Laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember tahun 2017. Ekuitas pemegang saham dari yang diketahui tadi 250.000, saham biasa, kemudian saldo laba 60.000, pendapatan komprehensif lain 100.000, dan total ekuitas pemegang saham semuanya dijumlah menjadi 410. Next. Terima kasih. Ini saya soalnya habis terputus. Yang lainnya soalnya lagi nggak bagus hari ini. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Suaranya Ibu putus-putus. Suaranya Ibu putus-putus. Oh iya, sinyalnya jelek. Saya dari tadi terputus nyambung. Yang presentasi emang ada suaranya ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada suaranya. PPT-nya juga nggak kelihatan. Kalian juga sama, tak? Sudah selesai. Iya, kan sudah selesai presentasinya, Bu. Iya, Bu, sudah selesai. Oke. Hari ini berapa kelompok? 2. Oke, langsung yang kelompok berikutnya. Soalnya sinyalnya nggak bagus. Nanti daripada saya terputus lagi. Ya, kelompok berikutnya ya.